kebenaran iki nang kene ana bapak, ana ibu. Lah ngapa? Ada apa? Kamu biasanya tuh cerah ceria, kok ini agak ribut gitu loh. Loh, piye enggak ribut to, Pak? Lah wong ibu nek ngasih uang wae cepet loh. Pak mesti ngono to? Loh, kok mesti ngono gimana to, Bu? Kebutuhanmu ki lak yo mung sithik wong bocah semono kok nyuwun aki-aki. Loh, justru malah sing marahi boros ki ibu. Nek kuwi aja diomongke bapakmu. Ya. Gimana? Ini aku mau minta nambah uang saku. Ibu kemarin Mayani mau nambahi loh, Bu. Padahal semuanya itu sudah Bapak berikan pada Ibu. Loh, Ibu kan seorang istri, Bapak itu suami. Suami SUAMI, semua uang adalah milik istri. Kan sudah, semuanya sudah tak sampaikan. Iki aku wis ngempet lho, iki aku wis ngempet lho. Ibumu itu seorang istri. Inilah sumber terwujudnya rahmat ilahi. Oke. Loh, gimana? Alhamdulillah. Kurangnya apa? Bapak tadi bilangnya semua uang Bapak punya istri. Nah, suami itu semua uang adalah milik istri. Lah sing nang gone selempitan peci kae kok ora dileke ibu, Pak. Kecuali yang lain-lain. Sing ora konangan ngoten ya, Pak. Yo, Sajane nah. ngene sakjane. Ya bocah Piye, iki lho, piye? Pak. Kebutuhane iki akeh banget. Ngene kurang, ngono kurang. Terus aku kon piye nganti kuru awakku lek ngrasake dhek. Nah. Apa Bu baleni, Bu? Baleni to, Bu? Aku ki kuru lho ngrasake. Gunane kacamata ning kene apa to, Bu? Enggak pernah dipakai, Ibu. Sekarang begini, Apa piye, Pak? seorang anak itu jangan selalu menuntut ibu terus-terusan. Kurang dan terus-terusan. Coba, kasihan ibu, kamu 1,5 tahun itu diberi ASI sama ibu. Malah 2 tahun. Malah 2 tahun. Mbak saya 1/2 tahun siapa ya, Pak? Senros. Enggak, ini cuma 1,5 tahun. Adiknya. 1,5 tahun. Nah, 1,5 tahun kamu diberi ASI sama ibu, kemudian disape, ya toh? Dan semuanya apa yang ada pada ibu diberikan pada kamu. Coba, semuanya kamu minta dari ibu. Sok glegak lho, Pak. Iya. Apa wae sing panjenengan paring kene aku kita trinil. Malah kamu yang gemuk, ibumu kurus kayak gitu. Kamu harus klambine ibu iki gegedan kabeh iki mergo tertekan karo kowe. Oh, klambine sing gegedan kok ya, Bu ya. Lah aku ndandake wingi kok kean bahan. Ora iso, Bu. Kok aku njaluk tambah. Njaluk sangu. Aja ngono to. Ibu ki ikhlas loh. Kalau kamu itu kenapa dalam pesan-pesan itu selalu ibu kemudian bapak. Lah sing ngandung sapa? Sing ngandung ibu. Sing melahirkan sapa? Ibu. Sing menyusui sapa? Ya ibu. Bapakmu ki sane mau ngrusui. Loh, nek ora anu aku ora iso nek ora anu aku ora iso mengandung, ora iso menyusui. Ayo. Pokok masalahnya Tapi lho Pak, iki ki hari ibu ora ngucapke karo aku. Ini Hari ibu ki kapan tuh? Apa ya hari? Hari ibu tanggal berapa ibu-ibu? 22 Desember itu hari ibu. Dua-dua ki duduk hari ibu. Loh, kepiye to bocah iki? Nang gone lagu kae. Satu-satu aku sayang ibu. Terus? Dua-dua aku sayang ayah. Dua-dua ki hari ayah, Bu. Nah, cocok. Hari ayah. Bener. Aduh, lek nyampe rada telat mungkin iki bocah iki. Ora yo, Ngger. Tanggal 22 Desember itu adalah hari ibu. Hari untuk ibu dimuliakan. Dulu tuh pergerakan perempuan luar biasa, ada kongres perempuan dan kemudian diperingati menjadi hari ibu. Tepuk tangan dong untuk ibu-ibu. Jadi seorang ibu tidak, kalau bahasa Jawa mengatakan konco wingking, ya toh, swarga nunut neraka katut. Itu sudah enggak zamannya lagi. Aku swarga nunut nokone ora gelem katut aku. Kowe wae. Wis tak wakole wae. Ini pepatah Jawa loh. Pepatah Jawa begitu. Nah, artinya adalah semuanya tuh harus beriringan dengan suami. Harus balance. Nah, harus ada balancing. Kalau yang zaman dulu kan ming konco wingking. Nah, sekarang harus bersama. Maka kamu juga menghormati ibumu, menghormati bapakmu. Yo, coba lihat ibu ini, ya tak? Iya. Bapak ini juragan angkringan di mana-mana angkringannya ada, ya tak? Ada sekitar 2.224 angkringanmu, Pak. Angkringan. Akeh yo, Pak. Lek goreng. Niku sik mukot kok, Bu. Untuk sik mukot.
Jumlah sik kukut to, Pak. Tapi yo, untuk membesarkan kamu ini Iya, bapakmu Bu. kan berusaha sekuat tenaga. Nah. Ibu membantu. Kita ini kan pelaku UMKM, toh, Pak? Lah pelaku UMKM ini perlu di apa? Masyarakat luas biar tahu apa keperluan, apa kepentingan dan apa pula yang menjadi pendorong untuk usaha lebih maju. Program dari Dinas Koperasi dan UKM Nah. di Daerah Istimewa Yogyakarta. itu luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Gitu. Ya ada si Bakul dari Pemda yang untuk sponsor kuatnya dari Dinas Koperasi Ya. UKM Daerah Supaya Istimewa kita Yogyakarta. naik kelas. Iya. Go global, go, digital. Oke. Gitu. Jadi nek mau nyuwun sangu beres, mengko tak tambahi. Rada ayam iki. Wes aku, engko nek Pak. nyuwun sangu wae dengan online wes Ya, kok tak gampang. tambahi. Online transfer to. Lah saiki kan gampang ya jajan Iya, Lah ya, online. kamu minta berapa nanti tak WA. Kok WA? Tak kirim WA. Aku iki speaker. Kamu minta Omah aku dihapusi terus bapak. kamu lho, minta Bu. 200.000 ya. Misalnya minta 200.000. Oke, tak kirim 200.000. Ini dalam bentuk stiker duit kan lho, Bu. Genting aku. Tapi tak ada nih toh, Iya. supaya kowe iki juga bisa berdaya. Sesuk kan Iya. bakalnya kaya ibu ngene iki toh. Nah, Ya kan? aku biar bisa seorang tapi perempuan itu harus Kudu sinau. ya pemberdayaan perempuan Nah, penting. Seperti ya, ibumu. oke, Tak baik. percaya terus. Loh, Aku mau Iya, naik kok maksudnya. ya, Pak. tak perdaya. Itu maksudnya apa? Maksudnya kok Ora dong, kita itu Maksudnya Investasi. ya disupport ya. Oke. Disupport untuk bisa memberikan sebuah kekuatan. Berani nek Nah, sinau ini, ibu tok nek lah ya sinau kan cukup. ora cukup saka aku. Ini sekarang ini kita akan bersama-sama dengan narasumber yang luar biasa ya Mas ya. Iya, jelas. Iya, Bapak, Papi, iya. Wah, narasumbernya. 2000 angkringan yo le manggil Papi. Wuh, Nek masuk di hotel ya jelas. papi. Papi ya. Iya, oke. Tapi, Iya. mau neng omah pipo, Aja emosi to, Pak. anak-anak bibi. Nanti Iya. kita akan bersama-sama dengan tamu-tamu spesial yang hari ini sudah rawuh ya, bergabung bersama dengan kami di hotel apa ini? Di Hotel Grand Mercure. Oh, tepuk tangan dulu dong. Kita berada di sini untuk nanti bersama-sama dengan tamu-tamu yang luar biasa yang nanti bakal pangandikan. Iya. Gimana tuh caranya pemberdayaan perempuan. Nah. Memperingati Hari Ibu itu bukan hanya sekedar seremoni, tapi gimana caranya perempuan bisa berdaya dan kemudian semuanya maju. Penguatannya luar biasa, Iya, pemberdayaannya supportnya luar luar biasa. Pak, mbok monggo toh diaturi toh. Yang nanti akan berbicara tentang pemberdayaan perempuan dan kiat usaha wanita. Ya, beliau ya sudah hadir. Iya. Penjelasanipun Gusti Kanjeng Ratu Bendoro. Selamat sore. Nah, beliau ini adalah Direktur Regional ICSB DIY. Nanti anu ya nyuwun preso ya ICSB itu apa Iya, ya? ICSB DIY. Selamat sore Sugeng Sonten. Ya ampun cantik. Waduh, Sugeng Sonten. 1121 kali Lah kok iso? Cantik. Monggo kulaturi lenggah, Ji. Baik. Kemudian nanti bersama dengan kita juga Ibu Insinyur Sri Nurkiat Siwi MMA, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa, Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta. Selamat sore. Sore Bu Siwi. Sugeng Sonten Bu Siwi. Monggo Bu Siwi katuran. Selalu sehat, Bu, nggih. Selalu sehat. Iya. Selalu semangat kemari ya untuk teman-teman UKM. Dari dulu sampai sekarang tetap loh Bu Siwi. Gimana? Ya tetap Bu Siwi. Lah iya kok ya copo, Pak. Enggak Ayo, berubah. tamu ketiga. Yang ketiga, beliau adalah Ibu Rulfastina Randi. Nah, beliau adalah Cluster GM The Punik Hotel Grand Mercure Ibis Yogyakarta. Nah, ini. Ya, sudah bergabung bersama dengan kita. Ini yang kagungan dalam ya malahan kok kita yang Iya. keluar. Iya. Selamat sore, Ibu. Ini yang kagungan dalam diaturi. Ya. Selamat Numpang sore, jualan Bu. di sini, Bu. Ya, kita jualan dulu ya, Bu. Nanti boleh ya, Bu? Oh ya, silakan. Iya, nanti Terima ada di sana. kasih. Bagus. Kemudian Ya. yang berikutnya lagi Berikutnya adalah Ibu Dian Aryani. Ibu Dian Dia Aryani ini adalah Direktur Kepatuhan Bank BPD DIY. Ibu Mias Dari Breko. Bu. Inje, terima kasih Bu. Monggo pelatih Bu. tindak. Jangan deket-deket bapak saya nggak diutangi, Bu. Nggih. Biasanya- Atau Bu aku Ayo. deg-degan nih. Aku wajahku kayak kreditur. Lah nek sono bang-bang ya aku deg-degan. Mas,
Mas, kan sudah ada tamu-tamu spesial. Kita boleh ya duduk di sini ya? Nggih, monggo, silakan. Oke, yuk kita duduk Kita dulu. berada di tempat kita. Ini angkringan kita, Mas. Ini angkringan. Panjenengan lenggah kene bae. Angkringan yang sudah masuk Versi hotel. Ya, versi hotel angkringannya seperti ini. Nah, berarti ini harus dirubah. Ya jenenge Kalau ini namanya apa? Sego kucing toh? sego kucing. Nah, kalau sudah masuk hotel ini namanya Cat Rice. Weh, band internasional ya, Pak. Cat Rice. Cat Rice tahu? Apa kuwi? Cat itu kucing. Kucing. Rice sego. Sego. Jadi, Sego kucing. oh, oke, nek pedes telu? Nek pedesnya telu? pedesnya telu. 3 cat rice. Wah, takonnya aneh-aneh. Ngarang loh senengane. Soalnya masuk di hotel ya. Masuk di hotel. Ini the banana. Banana, the gedang. Selenget. Ini Selenget. gorengan juga iya masuk ya, Godok. jangan gorengan. Ini kan banyak ini. Ini kalau masuk hotel jembes. The jembes. Kue gembos ora jembes. Lah yo nek di Inggris ke jembes, Bu. Ora yo, adewe itu tetap harus bangga dengan makanan-makanan lokal kita. Senenge yo gembos wae. Oh, ya gembus. Tetap iya, gembus iya, ya. iya. Gembos. Oke, baik. Anda bersama dengan kami, tentu saja di sini sudah ada teman-teman kita dari UKM di daerah istimewa Yogyakarta. Tepuk tangan untuk panjenengan semua. Oh. Ya kan, Mas? Ayu-ayu ya. Oh iya jelas toh. Putri perempuan wanita itu aja. Kenapa kelihatan cantik? Karena sebetulnya bahagia. Iya tak? Iya, terlihat cantik itu karena bahagia. Kenapa bahagia? Karena berdaya. Karena punya ilmu yang kemudian dimanfaatkan untuk perbaikan ekonominya. Nah, ini. Gitu ya? Ini terbias dari wajahnya. Kalau orang bahagia, orang punya semangat, orang punya masa depan yang baik. Iya. Pastilah wajahnya kelihatan Mencorong ceria. ya? Iya, beda kalau yang banyak masalah, tertekan dan lain sebagainya. Baik. Mas, kita ini kan sekarang Tekanan sudah bersama batin. dengan tamu-tamu yang luar biasa ya, yang hari ini sudah bersama dengan kita. Nah, ini dari segala profesi. Nanti tadi Gusti Bendoro dari salah satu asosiasi atau organisasi yang kita perlu dijelaskan itu apa gitu. Beliau adalah Direktur Regional ICSB DIY. Gusti Bendoro ICSB berapa Gusti? International Council for Small Business. Jadi asosiasi memang yang untuk menginternasionalkan para UMKM. Oke, jadi diinternasionalkan. Jadi kalau seperti kita ini termasuk UKM, nanti kalau dengan usaha yang Gusti dan teman-teman lakukan, mudah-mudahan kita bisa menginternasional gitu ya. Iya, jadi angkringan. Dia Angkringan tapi angkringan. Dia angkringan and the cat rice. Tapi Gusti Bendoro kok tetap ayu ya, angkringan. Beda nih karo Trina mun angkringan ngono kaya piye lho, kaya arep petil. Coba kalau tadi jembes, Jembes. Lagi bapak ibune wewe mlengseng ngene kok. Kalau kita mulai kita sekarang saatnya kita belajar gitu. Iya. Gusti Bendoro ini kalau kita bicara soal usaha mikro kecil dan sebagainya, terus apa yang dilihat untuk Yogyakarta? Yang pasti Jogja ini luar biasa. Ternyata memang perputaran ekonomi bagaimana di Jogja ini itu ditopang oleh UMKM. Jadi walaupun kita perangkat nomor 5 ya Bu ya, tetapi kita cukup bangga lah dengan posisi itu dan kita memang berharap untuk bisa lebih baik. Tentunya kemarin selama pandemi kita bisa melihat bahwa yang survive dalam keluarga itu memang yang penghasilannya lebih dari 1. Nah ini banyak akhirnya ibu-ibu yang melengkapi dan lain sebagainya, ini yang akhirnya survive selama pandemi. Nah itu nomor 1 luar biasa pastinya UMKM, dan yang pasti inovasinya itu luar biasa Jogja ini. Baik. Gitu. Jadi justru di tengah pandemi kemarin yang bertahan dan kemudian hidup adalah UMKM ya? Betul. Ya. Karena memang yang ternyata pariwisata mau datang berapapun kalau nggak ada UMKM juga perputarannya akan sedikit sekali gitu. Nah ini kolaborasi antara pariwisata dengan UMKM ini harus terus dijalin supaya wisatanya dapat, tapi belanjanya juga dapat. Oke, baik. Nah tanda kalau hidup berarti kan harus ada kebijakan Mas. Nyun preso Bu Siwi kebijakannya apa? Ini kan nuwun sewu Bu Siwi. Kira-kira kiat apa yang dilakukan oleh Dinas Koperasi
untuk meningkatkan omset. Oke. Nah, omset UMKM yang pada umumnya banyak didominasi oleh kaum perempuan. Nah, menika menapa? Yang pasti Kiat Siwi ya nama saya. Nah, ini, ya, ini. Pas. Nah, ada nurnya, ada nurnya, ada cahaya, ada kiat. Nah. Siwi. Nah, monggo Bu. Tapi pastinya kita tadi sudah disampaikan Gusti Bendoro bagaimana sebetulnya di saat ada sebuah tragedi seperti yang hampir kurang lebih 30 bulan karena pandemi Covid. Ini kan UMKM mengalami kontraksi tapi tetap aja lebih bagaimana ini terus bangkit. Punya inovasi, punya kreativitas dan terus sigap dalam melakukan adaptasi. Nah, maka kebijakan-kebijakan itu yang pastinya kita juga melihat terhadap kondisi permasalahan yang ada di lapangan ya. Salah satunya kita melalui tadi sudah disampaikan si Bakul, ini kita melihat dengan 6 aspek bagaimana SDM-nya. SDM adalah kemampuan, kompetensi dari para pelaku usaha, pastinya beda-beda ya. Nah, maka kebijakan kita juga melakukan pendampingan, bagaimana kita terus survive, bagaimana hospitality-nya gitu. Pasti tidak kurang juga bagaimana produknya. Produknya juga harus menyesuaikan. Maka kebijakan-kebijakan di saat kita melakukan pendampingan, kita juga bicara terhadap produk dari para pelaku UMKM. Mana sih sebetulnya kalau dulu saat kita belum ada pandemi ini para ibu-ibu ini para pelaku UMKM ini banyak digerak di bidang fashion, mungkin baju-baju pesta gitu ya ibu-ibu ya. Tapi di saat pandemi karena kita ini banyak disarankan memang karena lebih social distancing, physical distancing kita ya baju-baju daster. Jadi kan ini teman-teman UMKM ini juga ini loh sebetulnya pasar ini juga harus seperti ini. Nah, itulah kebijakan-kebijakan kita saat melakukan pendampingan juga mengarah ke sana. Begitu juga bagaimana kita ini kalau mau naik kelas ini kan bagaimana terhadap kelembagaannya. Maka kita pun berdampingan pastinya dengan OPD terkait kami dengan DPPM. Ini kan bagaimana mereka juga kita punya NIB yang belum formal bisa formal. Terus sekarang transformasi digital. Kita kan produknya ada di kita tapi sebetulnya bisa kita kita pasarkan ke beberapa tempat gitu. Jadi kebijakan kita juga mengajak teman-teman UMKM untuk siap melakukan transformasi digital. Jadi kebijakan kita sekarang itu transformasi digital ke UMKM dan bagaimana terkait dengan tata kelola keuangan. Saya nggak akan bicara tata keuangan bagaimana, nanti ada Budian ini ahlinya gitu. Baik. Tapi pasti ini juga ada edukasi di sana. Jadi edukasinya bagaimana SDM-nya, bagaimana produknya, bagaimana terhadap kelembagaannya, bagaimana tata kelola keuangannya, ini menjadi bahan kebijakan. Tadi kalau Pak Dalijo apa Mas Dalijo ya? Iya. Mas. Lebih ke Om Gus. Om Mawar angkringannya udah 2000 lebih. Ya Kang Dalijo ya kayaknya ya Mas Papi Dalijo ini jadi lebih bagaimana kita melihat terhadap kebijakan itu, melihat terhadap permasalahan yang ada di lapangan. Yang itu kita jawab dengan sebuah program. Jadi sebelum ada Covid dengan sesudah ada Covid, masalah SDM pasti beda gitu. Jadi inilah kita menyesuaikan karena pemerintah hadir ini menjawab terhadap permasalahan yang ada di lapangan dan kita ini menjadi fasilitator gitu, melakukan pendampingan, pembinaan sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat. Keren sekali. Tepuk tangan dong untuk dinas yang sudah luar biasa ini. Yang saya Bu Siwi, waktu itu sebelum Covid dan sekarang sudah Covid, beda jauh jumlah UMKM-nya? Oh jauh beda ya. Jadi kalau kita lihat kemarin banyak yang mungkin karyawan dalam satu mungkin kayak Butna ya, banyak hotel ataupun di beberapa lembaga ini memang di saat pandemi Covid itu kan banyak mengurangi, mungkin ada beberapa di kebijakan-kebijakan yang lain. Terus ada juga tidak tertutup kemungkinan juga kita pun dari ASN dimungkinkan juga punya aktivitas gitu. Maka inilah sebetulnya di hari ini kita juga memperingati Hari Ibu. Ini kan tema Hari Ibu di tahun 2022 ini kan
perempuan berdaya Indonesia maju. Nah, maka ya. bagaimana ini perempuan-perempuan yang ada di Jogja khususnya gitu. Sudah terlihat di Sibakul ini 52% ini pelakunya ini ibu-ibu. Nah, ini makanya ibu-ibu semua ya gitu. 52%. Iya. Itu termasuk aku loh satu Iya. gitu. Sampean memang pelaku utama. Aku utama. Ya, karena kan didominasi banyak ya sekarang kaum perempuan yang sudah dengan daya dan kekuatannya, daya dan segala kreativitasnya, UMKM ini semakin naik kelas. Naik kelas. Dukungan gitu ya. dari perempuan-perempuan ini loh. Ya kan? Era digital. Oke. Nah, nanti perlu di Bu Siwi apakah sudah ada juga untuk edukasi tentang Pasti nanti dijelasin pemasaran dong. digital. Tapi karena ini ada di hotel dan melibatkan hotel juga Ya. sekarang. Aku tuh bingungnya cuma gini loh Mbak, kalau semuanya ngomongin UMKM itu tentang koperasi kan sudah pas. Lah nek Bu Tina menikah kan tentang di kalangan perhotelan. Nah, Lah ini kalau apa hubungannya sudah memberi upaya apa gitu loh dalam mensupport pemasaran UMKM seperti kita nih loh Bu. monggo Ibu. Ya, terima kasih. Seperti tadi juga yang sudah disampaikan oleh Gusti Bendoro dan Ibu Siwi, bahwa UMKM dan dunia pariwisata itu berhubungan dengan sangat erat, bahkan sangat support ya. Iya. Jadi pariwisata bisa juga berjalan dengan baik atau bisa berkembang dengan bagus kalau juga ada support dari UMKM. Karena Ya, kalau ya. satu orang atau turis atau keluarga yang berkunjung ke satu daerah pasti akan belanja. Belanja, membawa oleh-oleh. Oleh-oleh, bisa fashions, bisa craft dan juga bisa makanan. Nah, jadi kami melihat sebagai salah satu dari pelaku pariwisata dan support system juga untuk dunia pariwisata, maka kami memberikan ruang ya untuk teman-teman UMKM kita untuk hadir juga di hotel. Kalau selama ini tamu-tamu kami mencari oleh-oleh itu harus keluar hotel, ke pusat-pusat belanja di luar hotel, itu pasti perlu waktu. Ya, nah sementara tamu-tamu kalau kami lihat waktunya ada yang sangat tight ya, sangat singkat untuk punya waktu untuk keluar hotel. Nah, jadi kami berinisiatif dan berkeinginan juga ada gerai UMKM yang ada di hotel. Oke. Dan itu kami koordinasikan dengan Bu Siwi. Satu hari kita ngobrol bareng ya Bu, bahwa kita punya tempat yang cukup strategis juga di hotel dan bisa digunakan sebagai gerai UMKM atau galeri UMKM atau apapun. Dan tempatnya cukup mendukung. Dan itu bisa kami wujudkan beberapa hari yang lalu. Oh, keren. Dan bisa dilakukan pembukaan. Tapi itu ada persyaratan buatan Bu, kalau yang ingin ikut ke misalnya ingin mendisplay UMKM-nya gitu. Di Kan hotel. tidak mungkin semuanya bisa langsung masuk mak gruduk ngono to Bu. Ada spesifikasinya ngono to Bu. Anganku mlebu. Lah ya kok iso katut ngono lho Bu. Ya soalnya aku nemu. Monggo Bu. Iya, kami tidak mensyaratkan khusus atau ada syarat-syarat tertentu tidak, tapi mungkin di bawah koordinasi dari dinas UMKM dan koperasi di Jogja itu bisa dilakukan dan kami tidak menentukan standar-standar tertentu tidak, karena kami yakin ya Bu Siwi dan timnya jauh lebih pakar ya dalam bidangnya. Kami hanya membantu untuk menjualnya saja. Oke. Tapi komitmen Ibu untuk membantu teman-teman UMKM ini juga luar biasa ya Bu ya. Mudah-mudahan akan terus lama begitu. Ada galeri-galeri tidak hanya di hotel sini, tapi kan hotel-hotel yang lain juga akan mendukung semuanya. Ya kan? Terobosan baru ya. Terobosan untuk dua perempuan hebat ngobrol ya no gunane Mas dari galeri. ada. Iki mau tekan yang aku mau jaluk sangu sampean wae ya kan. Saiki aku wis sadar kok Bu. Sadar toh. Saiki aku luwih njaluk sertifikat lemah wae. Kuwi ora ming sadar kuwi. Jaluk sangu sing oke bari kita tembunge BPD. Kuwi ora ming sadar ini malah luwih pinter kowe mbangun ibumu ya. Wong ana sertifikat. sertifikat Ayo atau kita ke disil. BPD sekarang Iya. ya Bu. Selamat sore. Bisa minta sangu untuk anak saya ini Bu. Sekarang syaratnya apa saja Bu kira-kira? Nek kuwi ketoke konsultasine bar acara iki wae. Jadi menika panggilannya Bu Dian apa? Iya, Bu Dian iya. Jadi BPD sebagai mitranya Bu, apa yang kemudian peran sertanya seperti apa kalau bicara soal memajukan UMKM dan sebagainya?
Ya, terima kasih. Jadi menyambung apa yang tadi sudah disampaikan Gusti Bendoro, Bu Siwi, maupun Bu Tina. Jadi kita peran perbankan, terutama di DIY, Bank BPD DIY ini tidak hanya karena kita visi misinya memang untuk UMKM, bagaimana mengembangkan dan meningkatkan perekonomian di daerah. Nah, salah satunya yang kita, apalagi di masa pandemi yang kurang lebih hampir setahun lebih, UMKM ini mau nggak mau tidak hanya dibantu dengan pembiayaan saja, tapi di era digital tentu kita juga bantu. Kalau di pembiayaan kita ada kredit yang sangat murah. Kalau tadi bicara ibu-ibu yang punya usaha di rumah, mereka tentu modalnya juga nggak terlalu banyak. Gitu. Jadi kita selain ada kredit usaha rakyat KUR yang disubsidi oleh pemerintah, kita juga mengeluarkan kredit khusus PD namanya. Pemulihan ekonomi daerah. Jadi khusus untuk di daerah istimewa Yogyakarta, kredit PD. Itu ya bunganya sangat murah, hanya 3% per tahun. Ini dalam rangka apa? Membantu memulihkan UMKM, termasuk UMKM yang sangat kecil ya, yang mikro gitu. Sehingga mereka bisa kembali pulih lagi ataupun memulai usaha baru. Ya, kemudian selain itu karena sekarang kita bicara digital ya Bu ya. Bicara digital tentu mereka apalagi masa pandemi nggak bisa kemana-mana, hanya di rumah. Nah kita bantu juga dengan selain bekerja sama dengan Sibakul, ada marketplace-nya di situ, kita juga bantu para UMKM itu menggunakan mobile banking, kemudian pembayaran cukup dengan KRIS, jadi memudahkan sehingga juga transaksi itu tidak lagi menggunakan uang tunai. Cashless ya Bu ya? Cashless. Jadi kalau mau transfer tinggal pakai mobile banking, minta transfer nggak usah pakai uang gitu. Apa pakai kris gini-gini ya? Nah, atau pakai kris. Iya, kayak Bapak punya mobile banking. Mobile banking. Terus Mesti dulu kayak gini. Ibu mau ngontak plafonnya betul kalau untuk yang PD dan sebagainya? Ada sampai dengan 50 juta. Kalau KUR lebih tinggi lagi karena ya sampai 500. Nah, ini tentu bisa membantu UMKM untuk lebih meningkat lagi. Kemudian termasuk juga di daerah pariwisata. Jadi daerah pariwisata karena apalagi di Jogja ini kan sebagai tujuan wisata di Indonesia salah satunya. Kita pasangi kris di setiap gerbang yang mau masuk ke tempat wisata, termasuk UMKM di sana juga kita bantu dengan kris dan kita bikin satu ekosistem sehingga mereka juga lebih memudahkan untuk melakukan transaksi. Wah, luar biasa, tepuk tangan dulu dong untuk ternyata bersinergi ya. Iya benar. Pihak hotel, kemudian pariwisata, UMKM, perbankan, UMKM lain. Bank sendiri sudah dengan apa namanya? mensupport tanpa agunan, mungkin ada agunannya Iya, Bu? tanpa agunan. Tanpa agunan, bunga lunak 3% cuman. Mungkin ada nggak yang tanpa angsuran gitu nggak? Bapak kita rasanya malah jambret. Ya orang aku cerdas, pertanyaan cerdas. Ini pertanyaan cerdas. Siapa tahu nanti BPD juga mengeluarkan ini. Jadi sertifikat melayang gue Pak. Jaminan. Tanpa Nanti kita angsuran. lanjut ya, Iya. kan? Dengan kabar-kabar yang seperti ini rasanya senang banget ya ibu-ibu Matur Semandua. Nanti kita juga akan bertanya-tanya mengenai program Sibakul itu sendiri. Kalau kita bicara daerah istimewa Yogyakarta, Sibakul ini luar biasa. Sangat selalu identik dengan Sibakul. Ya, kita mau segarkan dulu dengan satu lagu spesial ini teman-teman kita ya. Ya, dari mana nih? Namanya adalah Nevis Band. Nevis Wah. Band. Tepuk tangan untuk Nevis Band. Oke. Satu buah lagu untuk seluruh bunda yang ada di sini ya. Yang tahu lagunya boleh kita nyanyi sama-sama. Ku buka album biru penuh debu dan usang. Ku pandangi semua gambar diri
kecil bersih belum ternoda, pikirku pun melayang. Dahulu penuh kasih, teringat semua cerita orang tentang riwayatku. Kata mereka diriku selalu dimanja. Kata mereka diriku selalu ditimpa. Nada-nada yang indah selalu terurai darinya. Tangisan nakal dari bibirku takkan jadi deritanya. Tangan halus dan suci telah mengangkat tubuh ini. Jiwa, raga, dan seluruh hidup rela dia berikan. Bareng ya semuanya. Kata mereka diriku selalu dimanja. Kata mereka diriku selalu ditimpa. Oh Bunda ada dan tiada diri, bukan selalu ada di dalam hatiku. Bareng lagi ya. Kata mereka diriku selalu dimanja. Apa semuanya? Kata mereka diriku selalu ditimpa. Oh Bunda ada dan tiada diri, bukan selalu ada di dalam hatiku.
Dalijo dan juga Mbak Trinil. Iya, Bu. Dari tadi kan apa ya rasanya kita bangga sebagai perempuan gitu ya, karena kita itu kan diberikan stimulus supaya kita bisa berdaya, diberikan pelatihan dan sebagainya. Karena kalau bicara soal bagaimana kewirausahaan yang berperspektif gender, ini adalah salah satu hulu dari 5 arahan Bapak Presiden hingga tahun 2024. Jadi gimana caranya sebagai seorang perempuan itu kita memperbanyak literasi kita gitu kan, sinaunya yang banyak, kemudian modalnya diperbesar. Kalau susah ada bank kok yang siap membantu gitu kan. Iya, kita langsung ke sana. Ada bank, kalau ini ada papi. Ada bank BPD, ada bank Jo. Dalijo. Tapi aku juga yakin Bu bahwa perempuan khususnya yang ada di Yogyakarta ini yang maupun pelaku UMKM ini asalkan punya semangat, punya kiat-kiat dan kemauan tuh pasti mampu. Apalagi didukung oleh Dinas Koperasi dan UKM daerah istimewa Yogyakarta. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Anake Dalijo pintere kaya ngene. Wah persis kaya bapake. Aku wis sinau karo para narasumber kok ora ono bapak. Tapi yang jelas begini, karena seperti kiat usaha UMKM, UKM itu kan banyak pelakunya banyak kaum wanita, kaum perempuan. Maka seyogianya, bukan semarangnya enggak, seyogianya. Itu saling bersinergi, Ya, betul. saling support, saling menginspirasi, saling ada edukasi, pembelajaran. Nanti podo-podo le bareng. Jadi ada woman support woman. Betul. Jadi merku itu. Aku mengarmoni kuwi jane. Nek ngapalke wis seminggu lho Bu kuwi. Iya memang dia tuh kalau dulu untuk mengatakan cinta padaku, Iya, Bu. butuh waktu 3 tahun. Wah, 3 tahun. 3 tahun aja masih tambah lagi itu. 4 tahun belum kesampaian. Jadi harus muter gitu. Nah Mas, makanya kita bertanya, tadi kan dari perbankan yang terakhir yang kita tanya ya, bagaimana kemudian bisa menguatkan modal. Dalam hal ini BPD akan kemudian memberikan berbagai macam kredit yang itu lunak dan sebagainya. Dok, kita sekarang tanya lagi, gimana caranya kalau kemudian tadi si Bakul kan sudah ya? Iya. Si Bakul sudah, Bu Siwi kan punya si Bakul yang sudah luar biasa dan sebagainya begitu. Ada teknik-teknik khusus yang kemudian mau disampaikan ke kita gitu. Kalau kaitannya dengan, terus Bu, kalau yang perempuan tadi, kan si Bakul 52%-nya perempuan gitu ya Bu ya? Ada pembedaan nggak sih Bu sebetulnya kalau program untuk perempuan dan laki-laki? Perbedaan ya jelas ada toh, perempuan dan laki-laki jelas ada bedanya. Perempuan dan laki-laki jelas beda. Kalau sama susah. Bu Siti udah bangunan ya lagi. Mereka sering ngomong-ngomong sama aku itu jadi. Soalnya ndak Bu Siti lo karo jenengan. Lah iya. Oke, mohon nggih Ibu. Ya kalau programnya ini nggak ada bedanya ya, nggak ada bedanya. Semuanya kan kita itu emansipasi, semuanya sama. Saya sering menyampaikan sebetulnya bukan yang besar, bukan perempuan, bukan laki-laki, siapa yang bisa mengambil itu cepat terhadap lebih fasilitas yang memang sudah disiapkan. Nah itulah yang pastinya akan mendapat kesempatan gitu. Oke, baik. Maka di dalam mengambil kebijakan, di dalam programnya pasti ada. Kita itu mengarah ke gender ada ya. Kita kan juga ada perpresnya juga terkait dengan gender. Tapi kesetaraan itu pasti kita juga akan mengajak teman-teman ini, ibu-ibu yang kebetulan di sini juga ibu-ibu semua. Ini nih tidak kalah gitu, tidak kalah. Kan tadi sudah sampaikan kita harus duduk bareng, bagaimana kita itu juga saling support. Support itu tidak hanya perempuan dengan perempuan, tapi dengan bapak-bapak, dengan ibu-ibu. Saat ibu-ibu ini punya karya, punya kegiatan, bagaimana melakukan aktivitas usahanya, pasti juga ada support dari bapak-bapak. Kalau nggak ada izin pasti nggak akan bisa jalan kan gitu. Tepuk tangan juga untuk bapak-bapaknya. Akhirnya kembali ke hulu. Oke. Kembali ke hulu. Jadi harus nyuwun presa produk yang diminati Nah, apa makanya. Nah, kalau ini Gusti Bendoro. Ya. Karena di Jogja ini kan banyak sekali toh Gusti untuk sumber produk UMKM itu. Kira-kira yang diminati oleh pasar internasional itu apa saja? Memang yang masih banyak sekarang memang di fashion sama kuliner ya. Jadi jadi makanan, keripik dan lain sebagainya itu memang masih banyak sekali diminati. Tetapi bukan artinya yang lain harus berkecil hati dan lain sebagainya. Produk seperti misalnya buku gitu ya, notebook. Tapi kalau kualitasnya bagus, jenis kertasnya dan karena untuk
internasional ini sedang banyaknya isu tentang green energy gitu ya, barang-barang yang environmental friendly gitu. Jadi barang-barang yang misalnya bungkusnya nggak plastik, dibungkus plastik lagi gitu ya. Tapi memang yang sudah environmental friendly. Nah ini memang menjadi daya tarik yang luar biasa untuk pasar di internasional. Jadi semacam buku saja, tapi kalau memang kemasannya itu bagus dan memang kualitasnya bisa sama satu buku dengan buku yang lain itu kualitasnya terjaga. Nah ini yang memang dicari oleh pasar internasional gitu. Jadi saya tidak lalu segmen fashion saja yang tertarik, ayo kita masuk ke fashion gitu, enggak. Tetapi kalau ada suatu kreativitas barang yang biasa kita pakai tapi ada suatu value lebih add-on-nya, nah itu tentu yang akan menjadi poin di pasar internasional. Berarti tidak yang saat ngetren baru itu, tapi yang lebih banyak value-nya, manfaatnya gitu ya. Betul, jadi ramah lingkungan juga. Jadi misalnya menggunakan kertas, daur ulang. Nah, hal-hal yang seperti itu memang menjadi poin add-on poin tadi, dan itu yang memang sedang trennya gitu. Ini dikomunikasikan ke dinas ya, supaya dinas juga bisa kemudian meng-deliver pesan ini ke masyarakat gitu. Betul, ya. Pelaku UMKM katanya Bu Sin. Betul, tentunya itu kerjasama tadi antara saya dengan Bu Siwi udah kayak minum obat, sehari kita ngobrol terus berapa kali gitu ya. Tetapi ada banyak yang memang harus menargetkan pasarnya itu mereka mau di mana. Tidak bisa memang kalau mereka pasar saya misalnya levelnya C gitu ya, lalu kita mau menargetkan pasar internasional yang A gitu kan nggak mungkin gitu ya. Jadi kita harus punya segmen masing-masing. Kalau memang segmennya itu di dalam negeri ya sudah, pasar di dalam negeri pun juga luar biasa besar kok gitu. Tidak harus melulu kita pokoknya saya harus internasional gitu, nggak harus. Karena pasar dalam negeri pun itu juga masih banyak yang bisa kita gali, potensialnya juga masih sangat luar biasa. Jadi ojo kegedean empiak kurang cagak, ke sana tapi ternyata dipeseni nanti barangnya nggak ada. Makanya itu kita harus benar-benar ready untuk misalnya kita mau go internasional ya harus kita siap gitu. Orang anu sesuk disemayani. Awang luar negeri kok disemayan. Bu Dian ini kan juga sebagai mitra UMKM. Nah ini kalau dari kayak produk jasa perbankan yang paling banyak diminati dari teman-teman UMKM niku apa aja Bu? Kalau di perbankan di BPD DIY, terutama pasti untuk UMKM kebanyakan kredit mikro ya kalau untuk permodalan gitu. Jadi seperti yang tadi sudah saya sampaikan ada kredit PD, ada KUR gitu. Tapi di luar itu, di luar pembiayaan itu kita juga tidak hanya kemudian memberikan kredit terus selesai, nggak gitu. Jadi kita berikan pendampingan, jadi bersama-sama dengan Bu Siwi gitu. Salah satunya adalah kalau tadi bicara dia mau ekspor atau akan semakin besar lagi, tentu perlu tata kelola keuangan yang baik. Nah di dalam pendampingan itu kita punya namanya Small Business Simulation, tata kelola keuangan untuk UMKM. Jadi kita waktu itu bekerja sama dengan Sparkassen dari Jerman untuk membuat semacam sistem keuangan yang digunakan oleh UMKM. Nah di situ kita melakukan pendampingan. Pendampingan itu bagaimana caranya mengelola tata kelola keuangan yang baik, memisahkan antara biasanya kalau di UMKM itu kan ini dijadikan satu antara uang usaha sama uang pribadi itu jadi satu. Nah dari awal sudah kita bantu dulu UMKM ini gimana caranya mengelola keuangannya supaya nanti kalau mereka sudah menjadi lebih besar lagi mereka sudah sudah tidak kebingungan mana uang pribadi mana uang untuk usaha. Pokoknya kan duit apa banget sebelum duit dewe. Makanya kan tak bedakan. Ini uang hasil dari angkringan. Nah, ini khusus uang Bapak. Itu ada ini sendiri. Dari delian. Nah, ini delian itu yang saya kumpulkan. Tapi tadi kalau misalnya itu ada pendampingan dan sebagainya, ini by request dari teman-teman UMKM atau memang sudah ada program dan kita ikut gitu? Sudah ada programnya dan biasanya komunitas malah justru KWT ya. Salah satunya kalau kredit PD itu banyak kelompok-kelompok wanita.
wanita tani, dan mereka kita berikan pendampingan untuk salah satunya dengan pelatihan itu tadi. Jadi kalau bicara literasi dan inklusi keuangan di tahun 2022 yang dilakukan oleh OJK itu literasi untuk wanita itu pada tahun 2001 dan 2022 itu lebih tinggi dibanding laki-laki. Jadi mencapai di atas 50%. Pada tahun-tahun sebelumnya mungkin literasi keuangan itu lebih rendah dari laki-laki. Tapi ini tentu juga berkat semua kerjasama. Berkat perempuan-perempuan hebat di daerah istimewa. Ini kan dari kiat perbankannya begitu. Terus kemudian nuwun sewu Bu Tina Randy. Aduh langsung olehnya. Kok kaget Bu Tina, kok kaget nyawang Bapak. Saja. Ada sesuatu yang mengejutkan. Wih, kok ada di. Soalnya nyuwun sewu, nyuwun sewu, Pak. Iya. Nyuwun dua sewu apa? 2 sewu, nyuwun sewu. Iya. Nyuwun sewu. Oke, Ibu Bu Tina sudah bisa mulai Iya. berbahasa Sudah Jawa. mulai lucu sekarang Ibu. Nyuwun sewu ya. Orang Jogja itu kalau sudah bisa bilang nyuwun sewu, matur nuwun, itu sudah orang Jogja. 2 kata itu sudah cukup. Nuwun sewu, matur nuwun, itu udah. Itu ciri orang Jogja. Ada kendala atau tidak Ibu sebetulnya kalau kita bicara soal promosi ya Mas ya? Ya, promosi UMKM di hotel itu ada kendala enggak? Selama ini sih kita nggak ada kendala karena produk dari UMKM itu sendiri sudah sangat bagus. Terus itu variasinya juga banyak, mewakili hampir semua yang dibutuhkan sama tamu-tamu kita. Kemudian sistem pembayarannya juga mudah sekali, sudah pakai kris, sudah pakai mobile banking juga bisa, ya. Kemudian dari segi pelayanan, mereka juga sangat paham bagaimana menjelaskan produk itu dan bagaimana juga kelebihan dari masing-masing produk. Bahkan saya dengar ada free ongkir. Itu juga si Bakul ini free ongkir. Nah, jadi itu juga sangat membantu. Kemudian dari sisi internalnya kami membantu promosi di internalnya hotel dan begitu juga di luarnya hotel. Karena kebetulan kami di grup Akor punya banyak jaringan hotel ya, Bapak. Jadi kami masukkan informasi mengenai si Bakul dan juga produk UMKM yang ada di Jogja ini ke dalam websitenya kami. Nah, khusus, respon gimana Bu? Respon kalau udah baca website itu? Bagus sekali, bagus sekali. Ya, jadi untuk di internal hotel kami memasukkan informasi UMKM ini di salah satu channel televisi kami di dalam kamar. Jadi tamu bisa melihat juga apa informasi UMKM yang ada. Dan beberapa juga tamu sudah mengapresiasi itu. Jadi kemarin kita dapat beberapa komen Bu, bahwa sangat senang untuk tinggal di hotel karena ada gerai UMKM. Nyaman. Ternyata tinggal di hotel pun bisa seperti kita keliling Jogja gitu. Jadi di mana-mana ada TV-nya di dalamnya, ada televisi. Ada. Jadi ada promo-promo hotel wae Bapak. Ya, sebetulnya cuma mau bilang, Bu kalau butuh presenter TV kita bisa ya. Ya, jadi yang saya mau katakan adalah ternyata tamu-tamu itu mengapresiasi inisiatif ini, ya. Jadi mereka merasa terbantu dan dimudahkan untuk mencari barang-barang. Artinya barang itu juga berkualitas ya Bu yang masuknya? Sangat berkualitas ya. Jadi kemasannya bagus, kemudian juga pilihannya banyak, ya. Apalagi untuk fashion. Ini yang saya pakai beli di sana loh. Oh iya. Sebelumnya ada seleksi. Baiklah, Mbak Nuan Ibu. Sedikit penegasan dulu dari Bu Siwi. Tadi dikatakan kan ada free ongkir dan lain-lainnya Bu. Ini kan menjadi kekuatan ya kalau si Bakul ya Bu ya. Monggo silakan Bu. Free ongkir ini menjadi salah satu strategi dalam pemasaran karena saat kita memasarkan produk, jadi gini, pembinaan UMKM itu kan dari hulu sampai hilir. Salah satunya pasti dibicara produknya sudah oke, semuanya sudah oke, tapi pasarnya ada enggak gitu. Kalau pasarannya ini kan pasti kita akan lihat memapping sebetulnya kebutuhan pasar apa dan bagaimana cara strategi pemasaran. Nah, kita dari Pemda DIY ini ada support untuk free ongkir. Kenapa free ongkir? Memang kita tadi kami sampaikan transformasi digital. Saat kita punya produk
kita harus punya lapak nggak? Bisa punya lapak lebih bagus. Kita nggak punya lapak pun kan bisa berjualan. Jadi ibu-ibu bisa profesi, mungkin ada profesi yang lain atau sambilan, tapi tetap kami harapannya juga saat kita menggeluti sebuah aktivitas juga harus profesional. Maka kita supportkan free ongkir gitu. Free ongkir ini produknya di sini, tapi bisa dibeli gitu, dibeli dari luar daerah, maksudnya. Yang teman-teman para pelaku UMKM ini yang sudah bergabung ke Sibakul, silahkan bergabung di Market Hub Sibakul. Apakah semua UMKM berhak? Iya berhak, tapi harus lolos kurasi gitu. Karena ini menjadi salah satu edukasi juga, tidak hanya sekedar free ongkir, tapi dalam free ongkir ini menjadi sebuah sarana edukasi dari Pemda DIY untuk teman-teman UMKM ini untuk meningkatkan kapasitasnya, kompetensinya. Bagaimana produknya, foto produknya ini juga menjadi penilaian, harganya, kelembagaan dalam arti sudah punya NIB belum, karena kan sekarang saat naik kelas pasti ini menjadi syarat utama. Maka di dalam free ongkir ini sudah secara tidak langsung juga edukasi ke teman-teman siapa yang siap akan bergabung ke Market Hub ya memenuhi terhadap kriteria ini. Nanti kalau sekarang dengan free ongkir yang ada di Pemda DIY untuk akhir tahun memang kita sudah ini karena di close ya, tahun depan kita sudah mulai, bahkan kemarin dengan Gusti ya, di besok kita sudah akan menjadi tuan rumah ATF. Ini juga di sini juga akan ada free ongkir, bahkan tidak hanya di dalam negeri tapi sampai ke luar negeri. Tepuk tangan dulu. Atas bantuan Ibu. Nanti kita lanjut lagi. Itu artinya bahwa Anda yang belum masuk dalam Sibako segera daftar. Kalau sudah daftar segera masukin atau sudah penuhi semua kriteria-kriteria yang kemudian digunakan oleh dinas ya dalam hal ini supaya Anda bisa mendapatkan banyak kemudahan. Satu lagi info kita kasih ke Anda yang sekarang bergabung bersama dengan kami bahwa dengan sangat bangga dinas ini bekerjasama dengan hotel, dengan mall, dengan tempat-tempat yang luar biasa akan menawarkan produk-produk Anda, mendisplay dalam galeri dan sebagainya, dan ini semua produknya berkualitas. Jadi silahkan yang datang ke Yogyakarta, nggak usah kemana-mana, di situ pun bisa beli produk-produk dari UKM di daerah istimewa Yogyakarta. Oke, kita break dulu sebentar. Siap. Ya, nanti kami kembali lagi untuk Anda sesudah jeda pariwara berikut ini. Ini loh, jelas toh bahwa Dinas Koperasi UKM Daerah Istimewa Yogyakarta itu memang berperan sangat penting sekali untuk kemajuan UMKM, naik kelas tanpa remedi. Yang jelas begitu loh. Kok nganggo remedi barang ya Pak? Nah aku cerita sama Ede. Jangan seperti saya. Nganggo bangkrut ya ora apa-apa kok Pak. Kok dadak muni remedi. Tapi yang jelas kan kerjasamanya banyak dengan perbankan, dengan perhotelan, dengan berbagai pihak lain banyak. Nah, ini supaya orang remedi. Jadi untuk pelaku UMKM juga itu ya kualitasnya benar-benar diperhatikan. Ini Bu Siwi, ini kan merupakan daya sayang. Sayang. Daya saing. Nah, daya dalam saing. menuju go internasional, go global, go digital. Ini daya saingnya apa gitu loh Bu. Ya pasti kita di daya saing itu kan saya sering menyampaikan kita ini harus berdaya saing tapi tidak bersaing di antara kita ya. Jadi UMKM yang sudah bergabung di Sibakul itu kan sangat banyak sekali, hampir 350.000 sekarang. Ini ibu-ibu, ini kan ibu-ibu semua ya. Jadi ada di bapak-bapak di sana tapi ini mungkin yang kalah pingsut gitu. Jadi ini lebih bagaimana sebetulnya sekarang harus tahu pasar yang dimaui pasar itu seperti apa. Gitu. Ya.
kita harus tahu pasar yang A mengharapkan produknya yang spesifikasinya seperti ini tadi yang sudah diingatkan ke Gusti Bendoro. Pasar yang B mungkin akan beda. Maka kita ini salah satu produk itu pasti bagaimana ada keunikan nggak dari produk kita itu yang membuat konsumen kita atau masyarakat itu kangen terhadap produk kita. Jadi kan tidak hanya sekali beli habis itu sudah kapok itu apa Bu? Sudah nggak kangen lagi, sudah nggak mau beli lagi. Maka kita itu harus bersaing. Banyak produk yang dari luar gitu, banyak produk yang dari luar yang sebetulnya hampir sama dengan produk kita gitu. Mungkin dari sisi kualitas produknya itu kan bersaing. Dari sisi harga ini juga menentukan loh. Karena kadang produknya sama tapi kok produknya itu harganya lebih mahal. Kenapa ini? Nah, coba kita bedah bersama. Salah satu contohnya karena kita sendiri-sendiri mungkin ini menjadi bagian juga cost produksinya itu menjadi lebih tinggi. Maka inilah salah satunya saya mengajak teman-teman itu untuk berkolaborasi. Daya saing yang lainnya bagaimana sebetulnya terhadap keakuan, kualifikasi dari sisi produk, sertifikasi kalau gitu kan. Contoh kalau di food bagaimana kita ini sudah punya PIRT belum banyak gitu. Itu kan juga daya saing. Sekarang dengan Undang-Undang 33 2024 produk terkait dengan kuliner semua sudah ke arah sana. Nah kalau kita memang mau menyasar ke negara-negara, kalau tadi Gusti kan negara ya oke, tapi di sini sendiri kan juga punya pasar ya, yang memang ini sudah pasarnya ini untuk halal. Contoh kemarin saya diminta dari salah satu e-commerce dari Alibaba, Gusti, kita diminta 200 produk gitu, mix akan dikirim ke Australia. Berarti kan ini kita kasihkan semua, ini loh produk kita, tolong mungkin sama-sama dikurasi mana ya. Tapi kalau kita nggak bisa masuk, syaratnya apa? Syaratnya itu adalah halal gitu. Kemarin seperti itu ya salah satu. Nah ini kan daya saing. Di saat kita nggak punya seperti ini, kita nggak. Jadi daya saing itu sebetulnya dari berbagai aspek. Aspek yang mana? Aspek dari sisi SDM-nya sendiri kita juga harus punya daya saing. Bagaimana kompetensinya? Produk juga yang melekat terhadap produk, packagingnya. Dari tadi narasi atau dari bagaimana sebetulnya produk ini terhadap lingkungan, tadi Gusti juga sudah sampaikan. Isu go green. Ya, isu go green, bagaimana terhadap harga ini juga sangat menentukan gitu. Dan bagaimana sebetulnya kalau sekarang kita bagaimana sebetulnya seberapa jauh produk ini memberikan dampak terhadap perekonomian, artinya mengurangi pengangguran, memperkerjakan berapa, peran perempuan bagaimana, karena isu-isu terhadap perempuan atau gender, bagaimana pengangguran, pengentasan kemiskinan ini mestinya juga melekat di sana. Ini juga menjadi salah satu daya tarik atau daya saing juga gitu. Terus yang selanjutnya bagaimana kemudahan terhadap pelayanan tadi, cashless ini kan menjadi salah satu daya saing juga gitu. Dan bagaimana strategi pemasaran ini juga menjadi salah satu daya. Jadi inilah sebetulnya kalau kami membaca dari kami pribadi, daya saing ini melekat dari seluruh aspek. Tidak hanya produknya oke, tapi kalau kita minimal tadi Mas Dalijo, Papi Dalijo menyampaikan kalau minimal kalau Jogja itu matur nuwun. Ini kan sebetulnya sebuah ucapan terima kasih bagaimana kita ini membina relasi kita. Nah ini hospitality juga. Nah ini kan juga menjadi kadang kita nggak beli, mungkin kan kalau ibu-ibu sekali waktu menyapa Gusti Bener Gusti, bagaimana Gusti yang tadinya nggak pengen jadi pengen juga gitu. Jadi oh iya ya kemarin gitu, begitu juga ke yang lain. Jadi ini menjadi daya saing juga gitu. Ya, baik. Jadi itulah sebetulnya kalau kami melihat dari pemerintah, daya saing itu dari hal beberapa aspek itu. Wow. Jadi hanya dari daya saing saja penjelasannya Bu Siwi itu setengah jam loh. Karena ini penting. Iya betul. Karena daya saing banyak banget yang harus dilakukan. Daya dan pemerintah saing melakukan itu. Ini harus dijaga betul supaya kita tidak tersaingi. Pak Bu, walaupun ya ngamangke mempertahankan persaingan, kalau di angkringan ini kita sudah pede untuk di wilayah kita. Nek Gusti Bendoro Walak ngendi kalau bisa sampai internasional. Kula tuh cuma bingung apa ya nek tempe dikirim luar negeri ki ora jamur kan? Yo, lah tempe ora jamur ki duwe. Jamur ki ora rasa mushroom loh. Saya penasaran ada saran atau masukan buatan Gusti supaya tidak meninggalkan ciri khas
ke-Yogyakartaan kita gitu, nggih pripun. Memang kan ada beberapa barang yang bisa diekspor, ada yang tidak. Iya, nggih. Nah, mungkin sekarang tempe aja itu kalau sudah jadi, sudah sudah di packing yang baik, itu bisa sekali untuk diekspor, gitu ya. Karena kita juga dapat beberapa tempe yang dari negara-negara lain sebenarnya. Itu juga masuk ke sini dengan bentuk yang di packing dan lain sebagainya. Malah kagetnya kita ya Gusti. Betul. Nah, kalau misalnya nanti di negara Jepang itu bisa masuk sampai Indonesia udon gitu ya. Kenapa nggak mie letek sampai Jepang? Bisa. Tinggal bagaimana packagingnya, bagaimana pemasarannya gitu. Tentu ada kalau mau ekspor itu ada beberapa persyaratan yang harus dilampaui gitu kan. Tapi zaman sekarang karena kita ini sudah go digital, sudah borderless gitu ya untuk UMKM sebenarnya. Produk ekspor itu tidak harus jumlahnya pakai kontainer gitu ya. Tapi sebenarnya satuan pun juga bisa karena sudah ada seperti tadi dari Sibakul sudah ada free ongkir sampai mancanegara gitu kan. Jadi per itemnya pun sebenarnya juga bisa gitu ya, tidak perlu harus yang besar-besar kontainer gitu. Jadi tergantung bagaimana mensiasatinya Gus ini. Betul. Nah kaitannya dengan tahun depan kita mau punya banyak tamu, ini kan sekaligus juga ini menyenangkan buat kita. Kita bisa mendisplay banyak hal kaitannya dengan produk kita tanpa harus dikirimkan ke luar negeri. Displaynya bisa di sini dan mereka bisa melihat, membeli, mudah-mudahan memborong dan dibawa ke negaranya. Apa yang dipersiapkan Gusti? Nah tentunya seperti yang dilakukan Sibakul untuk kerjasama dengan hotel dan lain sebagainya ini cukup bagus karena sekarang kalau misalnya kita belanja kita wisata ke beberapa area daerah lain, terus kita mau beli oleh-oleh tapi mikir wah kopernya cukup enggak, keripik itu nanti remek apa enggak dan lain sebagainya. Nah ini beli di sini terus nanti kita udah nggak perlu berat-berat bawa keteng-keteng dan lain sebagainya. Apalagi kalau dengan koper kita yang sudah terbatas dan lain sebagainya, tapi tinggal dianterin sampai sana, udah free ongkir pula, itu kan sangat menarik. Jadi orang lebih banyak akan spending dan lain sebagainya. Nah ini tentunya dengan tahun depan kita ada ATF, ini semoga ini bisa mendorong apa yang diharapkan oleh pemerintah daerah istimewa Jakarta untuk kita menjadi salah satu daerah destinasi terbaik se-Asia Tenggara. Amin, gitu ya. amin. Nah ini harapannya itu bisa menjadi pintu gerbang gitu ya untuk kita ke sana. Tentunya dengan situasi global yang sekarang, mungkin tahun 2023 memang pasar terbesar masih domestik gitu ya, karena dengan kondisi global. Tetapi kan tidak memungkiri bahwa nanti 2024, 2025 ini sudah mulai global mancanegara ini sudah bisa mengakses lagi masuk ke Jogja. Amin, mudah-mudahan begitu. Oke, tepuk tangan dong supaya semangat. Kalau kirim suami free ongkir mboten ya? Ibu jangan arep ngirim apa ngusir toh, Bu? Tergantung dalam boxnya kayak apa. Yang 2x1. Nah, tolong diawetkan ya Gusti. Selamat sampai sana. Dan kalau bisa jangan pesen di sini lagi. Sekali pesen aja sudah selesai. Emang enak aja. Kalau dari perbankan. Dari perbankan kan, misalnya perempuan ya. Ya itu loh, Budian. Kira-kira berapa UMKM yang sudah mendapatkan skema fasilitas, skema pembinaan istilahnya dari perbankan? Di BPD kita terutama untuk perempuan itu kita kalau yang UMKM itu mencapai 60%. Oh. Iya. Lebih besar dari besar, perempuan ya. Iya. Jadi apalagi di masa pandemi itu ternyata peningkatannya luar biasa. Itu kenapa kalau banyak gitu ya? Apa laki-laki menyuruh perempuan untuk enggak ya? Sampai Bu. Iya, karena gitu. Betul ya, Bu? Karena ternyata ketika masa pandemi, banyak perempuan yang punya usaha di rumah. Jadi ibu-ibu yang punya usaha di rumah ini mulai bisa mengakses perbankan. Mungkin salah satu literasi keuangan yang berhasil, salah satunya kemudian kan inklusi ya, menggunakan produk perbankan. Nah, di situ ternyata meskipun mungkin mereka dalam bentuk kelompok ini banyak. Jadi kelompok wanita itu mereka mengakses perbankan dan itu mereka dengan mengakses perbankan itu
meskipun kreditnya mungkin kecil-kecil, ternyata itu meningkatkan kalau tadi bicara bahwa di setiap keluarga tuh yang kuat itu memiliki 2 penghasilan, salah satunya ternyata ibu-ibu ini bisa memiliki penghasilan dari UMKM yang mereka kerjakan sendiri di rumah. Iya, jadi tidak perlu pergi kemana-mana, apalagi sudah ada marketplace, Sibakul yang bisa sampai kemana-mana, free ongkir pula gitu. Mereka nggak perlu pergi kemana-mana, apalagi kalau perempuan tuh katanya multi talent ya. Iya. Bisa mengerjakan ngapa-ngapain bisa. Luwes. Nah, di rumah ternyata ibu-ibu ini bisa menghasilkan juga gitu. Nah, itu juga yang ternyata UMKM kita, kredit UMKM untuk wanita ini mengalami peningkatan. Itulah hebatnya perempuan. Hidup perempuan. Saya tuh Mas ini loh ya. Gedangnya tak godok, kacangnya tak godok, tempenya tak goreng. Kocoknya tak gadang. Ini kocok gadak. Jadi semua bekerja. Iya, bener. Saya ngaruh sih aku Saya meneruskan. Meneruskan kamu besok. Saya tuh tinggal diam aja di rumah selama pandemi kemarin. Istri saya Bu, pinter cari uang. Hebat luar biasa. Tak cari semua. Aku naruh dimanapun tahu dia. Di atas lemari, bahkan di sepatu aja tahu. Jenenge Ibu Open. Oke, kita ke Bu Tina. Bu Tina. Bu Tina ada harapan nggak sih untuk stakeholder? Teman-teman Ya. Saya pikir untuk semua stakeholder, pemangku kepentingan, pemangku kebijakan juga ya, untuk terus ya Bu, kita mendampingi sama-sama, dan kami juga dari sisinya pariwisata dan hotel tentunya akan tetap membantu agar benar-benar nanti naik kelas setinggi-tingginya ya. Dan kalau kita lihat UMKM kita sudah masuk dalam transformasi global juga. Jadi kita akan tetap lanjutkan UMKM kita agar menjadi satu ekosistem di pasar global ya. Jadi UMKM kita benar-benar jadi UMKM terbaik. Oke, luar biasa sekali Matur Nuwun. Terima kasih banyak. Kita mau segarkan dulu dengan satu lagu. Ini teman-teman dari Nafis Band ya. Dengan lagu Hanya Rindu. Tepuk tangan yang meriah untuk Nafis Band. Nafis Band. Satu lagu dari Anas Kemaleng, Hanya Rindu untuk teman-teman semuanya di sini. Saat ku sendiri, ku lihat foto dan video bersamamu yang telah lama ku simpan. Hancur hati ini melihat semua gambar diri yang tak bisa ku ulang kembali. Ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Walau hanya sebentar, Tuhan tolong kabulkanlah. Bukannya diri ini tak terima kenyataan, hati ini hanya rindu. Segala cara telah ku coba agar aku bisa tanpa dirimu, namun semua berbeda. Sulit ku menghapus kenangan bersamamu. Punya teman-teman tangan di atas semua yuk. Ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa
kamu kalah. Bukannya diri ini tak terima kenyataan. Oh, bukannya diri ini tak terima kenyataan. Hati ini hanya rindu. Ku rindu senyummu, Ibu. Oke, luar biasa. Kanze. Tidak terasa waktunya terus Berjalan. Ya. Dan dari apa tadi yang sudah disampaikan tamu-tamu spesial ya, yang menjadi narasumber kami, nampak jelas bagaimana pemerintah daerah istimewa Yogyakarta melalui Dinas Koperasi dan UKM ya, ini mempunyai banyak program untuk pemberdayaan, untuk penguatan dan juga membantu kaum perempuan supaya perempuan ini akan lebih berdaya, ekonominya juga akan lebih maju karena perempuan berdaya, Indonesia maju. Tepuk tangan dong untuk perempuan-perempuan di daerah istimewa Yogyakarta. Bisa jadi go global, go digital. Nah, kita pengen tahu apa sih sebetulnya harapan dari tamu-tamu spesial ini kaitannya dengan penguatan dan juga pemberdayaan perempuan. Monggo Mas Ali Copon, dari Gusti Kanjeng. Oh, saya dulu. Ya, Gusti Bendoro dulu. Gusti Bendoro dulu. Saya sangat, jadi dulu ibu saya selalu berpesan bahwa kalau laki-laki itu kepala keluarga, perempuan itu adalah lehernya, gitu ya. Oke. Jadi apapun keputusan dalam rumah tangga itu berada dalam lehernya sebenarnya. Oke. Jadi kepala mau nengok kemana itu tentu dari lehernya, badan mengikuti dan lain sebagainya. Nah, perempuan ini memiliki sebenarnya perempuan udah berdaya, hanya tinggal didorong dan memiliki kesempatan. Nah, si Bakul ini adalah sebuah wadah yang memberikan kesempatan bagi para UMKM untuk naik kelas, bisa berkembang dan juga bisa maju. Karena kemarin kita sudah melihat bahwa keluarga yang ekonominya ditopang oleh dua itu akan lebih survive untuk masa depannya nanti. Dan penting sekali buat perempuan untuk memiliki financial freedom sendiri. Wah, ini luar biasa sekali. Jadi punya financial freedom. Kamu harus punya freedom itu tadi ya. Saya tak bebas, tak boleh kabeh delikke. Panjenengan kan tergantung leher ya. Jonggo. Lehernya golek nang ndi. Nek lagi tengeng. Itu lehernya arep taleni. Kalau kami leher tadi harus punya inovasi, kreativitas. Jadi bagaimana, karena tadi kan tergantung leher ya Gusti ya. Tapi leher ini pasti kita juga harus bagaimana inovasinya, bagaimana kreativitasnya, dan bagaimana kita siap bisa lebih ke menerima apa yang memang harus kita hadapi ya. Artinya kita harus siap untuk melakukan adaptasi gitu. Jadi dan yang paling penting adalah kita ini, ayo kita sama-sama untuk berkomitmen apapun programnya, apapun kebijakannya, bagaimana si leher ini bisa berkomitmen gitu. Nah, karena kepala leher tidak boleh lepas kan Gusti ya. Jadi kan kepalanya ini leher. Nah, lehernya ini harus berkomitmen untuk bagaimana kita ini bisa survive gitu. Wah. Yang tetap punya komitmen lehernya. Yang bercandal ini jangan sampai kepala lepas dari lehernya. Kalau lepas wah udah enggak. Gelundung pri. Kok malah Jo piye gitu loh. Lepas ya. Tapi kalau kayak gini tuh justru aku kelingan loh Mas. Apa? Ya ingat kalau di
apa namanya dengan membandingkan sesuatu gitu. Iya. Jadi nggak boleh lepas Pernah dari leher, harus ada inovasi. Apa ya Tapi anak? ternyata pernah lepas loh. Istriku lo tak gonceng ke Vespa tuh. Iya. Wah gelungan, wah jagon, nguneti sober. Ah ini ada pangwit nongko itu. Dia gitu nggak taunya sampai di tempat resepsi loh, kepalamu nggak ada. Apa ya ana kepala kok portable lah. Ternyata gelungannya nyantol di sini. Saya soalnya ojo mas ya. Lah nek Jenengan digonceng. wae ganti sing ngantuk. Kita Bu Tina, apa harapan? Harapannya Bu Tina? Ya, harapan kita ke depan ya, saya sangat-sangat tertarik ya dengan perumpamaan tadi ya, bahwa leher dan kepala. Ya kita perempuan kadang diuntungkan, karena kita kadang dapat perlakuan yang berbeda, kadang dimudahkan. Tadi juga dari perbankan memberikan fasilitas khusus buat para perempuan. Ya. Tapi tentunya kemudahan dan keleluasaan yang kita berikan pastinya harus dikoordinasikan dengan si kepala tadi ya. Oke. Jadi harus ada kolaborasi yang baik antara kita dan juga supportnya kita. Oke. Kalau mungkinnya di keluarga ya pasti kepala keluarganya juga akan memberikan kesempatan buat kita untuk berkembang. Oh, yes. Begitu juga ibu-ibu yang memang berkontribusi besar untuk perannya UMKM. Ya. Pasti akan sangat dapat support kalau kita bisa berkolaborasi dan berkoordinasi dengan baik dengan si kepala tadi ya. Kalau bicara ibu-ibu dan UMKM tadi bicara ada inovasi, Iya. ada kolaborasi, satu lagi sinergi. Nah itu kan salah satu kalau tadi bicara leher, itu kekuatannya harus ada di leher gitu. Ya. Supaya leher kuat apa gitu, salah satunya kita dukungan perbankan terhadap UMKM terutama untuk ibu-ibu, tentu juga di era digital ini mau nggak mau ibu-ibu harus punya kemampuan untuk menjalankan segala sesuatu termasuk transaksi keuangan menggunakan digital. Ya. Menggunakan mobile banking, menggunakan pembayaran itu menggunakan kris, dan literasi inklusi itu penting. Jadi tidak hanya mengetahui bagaimana bank saja, tapi menggunakan itu bisa merasakan. Sehingga ibu-ibu kalau tadi bicara berdaya, tentu di era digital ibu-ibu harus punya kemampuan di dalam transformasi digital itu harus betul-betul dipahami. Ya, kita berharap Bank BPD tentu berharap layanan kami, apalagi kita baru saja ulang tahun, ya ke-61, salah satu temanya adalah kokoh di era digital. Termasuk ibu-ibu harus kokoh di era digital. Supaya lehernya tadi kuat. Memang harus kokoh ya Bu, matur sembah nuwun. Baiklah, matur sembah nuwun, sekali lagi tepuk tangan dong untuk narasumber yang luar biasa yang hari ini sudah rawuh. Iya, ini untuk menebus kesalahanku Bu. Oke. Iya, ini aku akan membacakan puisi. Walah. Untuk Ibu. Jadi sudah merasa bersalah dan bersalah. Bisa baca puisi? Loh, ini dengan judul leher. Enggak ya? Kok jod malah. Gimana Pak? Oh ya. Iya. Mohon izin Je, saya membacakan Nel anak saya. Anakku yo, anakku kalau berdua. Ya kedua, ojo ribut toh Bu, aku izin loh. Oke. Ya, Mbak Trinel. Malaikat tanpa sayap. Ibu, kaulah ibu dari adik-adikku. Kaulah istri dari ayahku. Engkaulah anak dari nenekku. Ibu, aku kok lali ya Bu? Oh iya, serius ya Bu? Ibu, terima kasih atas kasih sayangmu. Terima kasih atas perjuanganmu, atas perhatianmu. Terima kasih atas setiap tetesan keringat yang tercurah untuk anakmu. Liris Siti Mas, Gerok. Terima kasih atas pengorbananmu, Ibu. Maafkan amarahku. Maafkan keegoisanku. Ibu, kemuliaanmu, pengorbananmu. Terima kasih Ibu. Engkau telah rela menjadi korban dari ayahku.
Ibu, engkau cahaya penerang dalam hidupku. Kemarilah Ibu. Jika orang bertanya padaku, siapa pahlawanku? Pastilah aku akan menjawab, engkau ibuku. Aduh. Terima kasih ibuku. Luar biasa. Cahayu. Iya Pak. Iya. Apik toh Pak puisiku? Apik banget. Apik, puisimu bagus banget. Sangat menohok hatiku. Nek kaya ngono kuwi putrane ibu. Bapak sebelah kono. Sini Pak. Bahwa ngono, tengah, ibu, anakku. kau Ya adalah toh? orang kuat yang bisa menahan Beban rumah tangga. rumah tangga. Sajane ki mau rada ana sing tak urus kok. Menjadi korban dari bapakku. Lah iya. Kuwi aku sing rada ra setuju. Tapi Iya. papi dan juga anakku Iya. tercinta ibu-ibu semuanya, ibu-ibu narasumber matur sembah Matur nuwun. sembah nuwun. Setidaknya dengan peringatan Hari Ibu Iya. seperti ini bisa menjadi momentum bagi kebangkitan perempuan-perempuan yang ada di Indonesia, khususnya di daerah istimewa Yogyakarta. Wih. Bahwa perempuan selalu diberikan kekuatan untuk menjadi peran-peran yang luar biasa, baik itu domestik maupun publik, dan kemudian bisa berdaya, bisa kuat ketika literasi diperbanyak, ketika kemudian akses diperluas, permodalan dibantu oleh pemerintah. Mudah-mudahan kita menjadi perempuan-perempuan yang akan sangat membanggakan bagi keluarga kita, bagi daerah kita, bagi negara kita, dan juga bagi agama kita tentu saja. Waduh rasane Mas, nek koyo ngene Rasanya iki. Mak Ces, coba bayangkan sekarang. Apabila dunia ini tidak ada perempuan. Nah, Meng lanang tok. Bunek toh Pak. Kowe dadi opo kowe? Heh? Apa lanang bola? siji wae mari bunek. Apa meneh semene iki? Ora dong. Enggak. Kita juga harus mengapresiasi kaum laki-laki. Tepuk tangan untuk laki-laki Luar tercinta biasa. kita. Karena tanpa laki-laki yang hebat ini kita juga tidak bisa menjadi perempuan yang hebat. Terima Iya. kasih loh Papi. Iya, terima kasih sayangku, Iya, anakku. oke. Semuanya bekerja sama yang baik ya. Ya. Anjay. Saling Kita take and give. Oke, boleh ngatur ibu-ibu untuk turun bersama dengan Monggo, kita. ibu-ibu. Anjay. Ini tepuk tangan sekali lagi untuk narasumber yang luar biasa yang sudah memberikan berbagai macam pencerahan kepada kita bahwa banyak hal yang kemudian dilakukan dan tentu saja membuat kita menjadi bangga. Nah, Fish Band boleh bersiap-siap untuk nyanyi bersama dengan kita. Bisa kita supaya nyanyi barengan Anda, Nje. Hari ini boleh ya ibu-ibu, Nje? Nje, monggo. Silakan kita Monggo, nyanyi silakan. bersama. Nah, Nyanyi Fish bersama. Band. Satu lagu spesial untuk mama tercinta, untuk seluruh ibu yang ada di dunia ini. Yang untuk lagunya boleh ikut nyanyi bareng semua ya. Apa yang ku berikan untuk mama, untuk mama tercinta. Tak ku miliki sesuatu berharga untuk mama tercinta. Semuanya. Hanya ini ku nyanyikan senandung dari hatiku untuk mama. Hanya sebuah lagu sederhana, lagu cintaku untuk mama. Apa yang ku berikan untuk mama, untuk mama tersayang. Tak ku miliki sesuatu berharga untuk mama tercinta. Hanya ini ku nyanyikan senandung
kita semuanya untuk mama tercinta kita. Hanya ini ku nyanyikan senandung dari hatiku untuk mama. Hanya sebuah lagu sederhana, lagu cintaku untuk mama. Lagu cintaku